Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Desya Putri, inilah berita populer pekan ini. Seorang pemuda di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ditangkap kepolisian setempat. Pemuda tersebut ditangkap setelah membawa kabur dan memperkosa seorang siswi SMP. Pemuda berinisial AD ini ditangkap lantaran nekat membawa kabur seorang siswi SMP di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa kabur korban, kemudian memperkosanya berulang kali di sebuah rumah kebun di Desa Borong Rapoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku rupanya mantan residivis kasus pencurian kendaraan dan baru saja keluar lapas 2 bulan lalu. Selama 3 hari itu lagi, kemudian berpindah ke hari keempat kelima di rumah kebun sepupunya. Nah, masuk hari ke-6, pelaku ini membawa lagi anak ini ke rumah neneknya. Di rumah neneknya inilah ditemukan oleh pemerintah setempat. Akhirnya pemerintah setempat melaporkan kejadian ini. Dan saat itu juga setelah kejadian ini diketahui, karena masyarakat di sana juga sudah tidak sabar sehingga akan melakukan suatu tindakan, akhirnya tadi malam kami langsung lakukan penangkapan untuk mengamankan tersangka, dan saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Ancaman hukuman yang kita kenakan untuk bawa larinya saja. Nanti kita lihat dari silvisumnya saja apakah seperti apa nantinya, kita terapkan nanti pasalnya. Oh, jadi masih proses penyidikan Pak ya? Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan memeriksa 11 orang terkait tenggelamnya kapal motor nelayan Ladang Pertiwi di perairan Selat Makassar. Nahkoda kapal terancam 5 tahun penjara lantaran dianggap lalai. Dari 11 orang yang diperiksa terkait tenggelamnya kapal motor nelayan Ladang Pertiwi 2, salah satunya merupakan pemilik kapal dan juga seorang kepala desa pemantauan. Menurut polisi, ada dugaan unsur kelalaian pemilik kapal lantaran kapal diketahui sudah tidak layak berlayar. Kini pemilik kapal terancam pidana 5 tahun penjara jika terbukti bersalah. Sementara itu, dari 11 orang yang diperiksa, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan belum memeriksa pihak Syah Bandar Pelabuhan Pautere. Kita memang dalam hal ini kita lihat ada kelalaian dan unsur kelalaian. Yang pertama itu kita menggunakan undang-undang tentang pelayaran, Undang-Undang 17 tahun 2008. Di situ sudah jelas disampaikan terkait dengan pasal 323-nya, ya, pasal 323 yang bunyinya itu harus ada izin persetujuan dari Syah Bandar untuk berlayar. Ternyata ini kapal ini tidak ada izin dari Syah Bandar. Kedua, terkait dengan pasal 302-nya, itu bunyinya kapal ini sudah diketahui tidak layak untuk jalan berlayar. Jadi ini untuk yang bersangkutan nanti sanksi pidananya antara 4 sampai 5 tahun. Stok minyak goreng curah di pasaran di Kabupaten Goa mulai alami kelangkaan. Pedagang kesulitan mendapatkan minyak goreng curah dari distributor. Berdasarkan pantauan di Pasar Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, para pedagang terlihat tidak lagi menjual minyak goreng curah. Pedagang pun beralih ke minyak goreng kemasan. Ini terjadi lantaran stok minyak goreng curah sulit didapatkan dari distributor. Alhasil pedagang mencari alternatif lain dengan menjual minyak goreng kemasan. Meski langka, namun untuk harga minyak goreng curah mulai alami penurunan dan dijual di kisaran 16.000 per liternya dari sebelumnya 20.000 per liternya. Belum, sampai sekarang belum, karena susah juga, barangnya susah. Curah tapi susah barangnya. Nggak ada ya? Iya. Sudah berapa bulan kita tidak jual? Oh, sudah berbulan-bulan nih. Selama kasus minyak goreng ini ya? Iya, selama ada minyak goreng begini situasinya. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap pantau berbagai peristiwa terbaru setiap harinya hanya di Kompas TV Makassar.
Saya Desya Putri, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19, dan tetap waspada dalam beraktivitas. Sekian dan sampai jumpa.